Teman-teman tahu nggak, kalau 30% dari pekerja otorita IKN itu adalah warga Kalimantan Timur loh. Keren kan? Masih sama saya Dirana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini teman-teman semua tanggal 27 Januari tahun 2026. Saya Dirana hadir lagi dari Ibu Kota Nusantara. Tapi sebelum lanjut seperti biasa ya, kita baca pantun dulu. Pergi ke pasar membeli kopi, jangan lupa membawa dana. Bahas IKN ingat Pak Jokowi, jangan lupa juga ada Dian Rana. Oke teman-teman semua, hari ini saya akan ngajak teman-teman semua untuk melihat ini kondisi jalanan dari arah SMA Taruna Nusantara sampai ke arah ke arah KIPP 1A yang ada di hunian ASN 1. Kemarin ada komentar teman-teman, Bang coba dilihatkan full dari arah SMA Taruna Nusantara sampai ke arah KIPP 1A ya, yang dekat dengan Istana Negara. Oke, hari ini saya akan full lihatkan bagaimana kondisi jalanan ini ya, jalanan akses ini dari arah KIPP 1C ini atau SMA Taruna Nusantara sampai ke arah KIPP 1A atau di kawasan hunian ASN 1. Tapi buat teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk subscribe. Nah ini dia, saya akan coba mengarahkan ke arah SMA Taruna Nusantara sambil kita nanti lihat bagaimana kondisi ke arah ke arah KIPP 1A dari jalur ini. Nah kalau kita lihat kan beberapa kawasannya itu ada ada dibangun juga bundaran-bundaran ya seperti di bawah sana tuh ya kan. Dan kemarin ada yang minta dilihatkan, Bang itu ada bundaran ada berapa sih dari arah KIPP 1A sampai ke arah KIPP 1C yang di SMA Taruna Nusantara. Nanti coba hitung ya, nanti kita lewatin nih bundaran-bundaran yang ada di jalan akses ini nih. Oh ya, nanti juga kita akan coba bahas tentang ya yang tadi di awal tadi saya sebutkan, yaitu 30% pegawai otorita IKN itu adalah warga Kalimantan Timur ya. Nanti kita bahas juga. Tapi sebelum kita bahas itu, kita lihat dulu ke arah ini tuh ya, ke arah SMA Taruna Nusantara ya. SMA Taruna Nusantara ini kan juga teman-teman semua, kalau kita lihat ya berbagai kegiatannya terus berlanjut dan juga nampaknya cepet ya kalau saya pikir ini pembangunannya. Ya nggak sih teman-teman? Nah ini saya coba dekatin ke arah depan. Kemarin kan saya juga agak ke tengah ya untuk melihatkan SMA Taruna Nusantara. Nah sekarang kita dari arah depan sini nih, pintu masuknya teman-teman. Nah kemarin ada yang komen, Bang itu kok lapangannya kecil banget ya. Nah kalau mungkin teman-teman semua, karena ini kan saya pakai drone dari atas jadi terlihat kecil. Kalau waktu kalian nanti datang ke situ kayaknya nggak kecil deh, itu lebar loh teman-teman, luas ya. Pada waktu itu kan juga saya ngikutin waktu tinjauan sama Wapres Gibran. Itu luas loh ya, kawasan yang di depannya doang, yang depan sini ini tuh luas betul gitu, jadi nggak sempit. Kalau dari atas ya kelihatan kecil gitu, mobil-mobil aja kecil tuh. Dan ini informasinya kan juga lebih luas daripada yang di Magelang informasinya kan, untuk di bangunan ini SMA Taruna Nusantara. Apalagi kalau semua latihan gitu ya pagi-pagi terus ditemani dengan kabut pagi. Wah, cakep nggak tuh? Pernah lihat kan kabut pagi yang saya tunjukkan di beberapa lokasi di IKN seperti di Masjid Nusantara waktu itu, coba cek deh, itu cakep bener ya kabut pagi di kawasan IKN. Nah ini kita coba lanjut melihat bagian jalannya ya. Memang dari awal saya mau memperlihatkan gimana kondisi jalan di kawasan ini. Nih ya, di bawah kita sambil kita bacain tentang fakta-fakta rangkuman dari berita ya. Oke, kita lanjut lagi ini memantau di bagian bawah sambil saya bacain rangkuman dari berita. Ini saya rangkum dari Media Kaltim teman-teman semua. Jadi yang pertama, 30% pegawai otorita IKN adalah putra-putri Kaltim. Dari sekitar 1.100 pegawai otorita IKN, sekitar 330 orang merupakan warga Kalimantan Timur teman-teman. Ini menegaskan bahwa masyarakat lokal bukan hanya penonton tapi bagian langsung dari pengelola IKN. Jadi saat ini itu teman-teman sudah ada 30% ya di otorita IKN ya, di pegawai otorita IKN merupakan warga Kalimantan Timur teman-teman. Dan yang kedua, generasi muda Kaltim jadi pilar masa depan Nusantara. Bapak Basuki Hadi Mulyono menyebut mayoritas pegawai lokal adalah generasi muda. Tuh Bapak Basuki aja ngomong gitu ya. Nah ini ya untuk bundaran pertama nih teman-teman ya. Bundaran yang ada di jalan ini yang pertama nih, yang dekat dengan SMA Taruna Nusantara nih, depan kita. Ini yang pertama. Nah ini lanjut juga. Disampaikan di Forum Adat Dayak Kaltim. Jadi kemarin tuh pernyataan ini disampaikan saat Mubes ke-7 Persekutuan Dayak Kalimantan Timur atau PDKT.
Ini memberi kesan bahwa pembangunan IKN juga memberikan kearifan lokal dan komunitas adat, teman-teman ya. Jadi Bapak Basuki memberikan pernyataan itu pada saat Mubes ke-7 Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, teman-teman. Jadi di ini ya ada beberapa contohnya ASN daerah yang masuk ke IKN itu dari Bontang ada sekitar 5 ASN yang mutasi ke IKN. Terus juga dari Penajam Pasir Utara ada 20 pegawai termasuk pejabat dan staf. Terus pemerintah daerah memastikan mutasi ini tidak mengganggu pelayanan publik daerah, teman-teman, gitu ya. Terus juga warga lokal diwajibkan di sektor konstruksi juga. Jadi bukan cuma di otoritas ASN, tapi juga di sektor konstruksi. Nah, 30% pekerja konstruksi proyek di IKN disyaratkan berasal dari warga lokal, teman-teman. Jadi ini penting ya, teman-teman, kalau seumpama udah ada syarat dari pemerintah untuk melibatkan 30%-nya, minimal 30% itu adalah warga lokal Kalimantan Timur. Nah, itu tadi ya teman-teman semua untuk rangkuman kita dari berita Media Kaltim ya tentang 30% ASN itu berasal dari warga Kalimantan Timur. Terus juga ini ya, kemarin juga ada informasi kalau otorita IKN itu tengah mengembangkan kawasan pusat kebudayaan atau culture center ya kan. Yang kemarin sudah ramai juga ya desain-desain yang beredar di media sosial. Gimana menurut teman-teman semua? Cakep kan desain-desain yang sudah beredar. Nah, ini dia ya teman-teman semua, saya akan coba lanjut mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana kondisi ya jalanan dari arah SMA Taruna Nusantara sampai ke arah KIPP 1A ya. Ini jalanannya, kalau biasanya kita lihat cuma dari atas drone. Nah, ini saya coba ajak teman-teman semua untuk merasakan sensasi berjalan langsung di bawah. Nah, biar teman-teman juga bisa lihat nih lebih dekat gitu. Kalau semua teman-teman nanti dari arah Bandara Nusantara ya, dari arah Bandara Nusantara bisa melalui jalur ini. Nah, ini kalau dari bawah nggak kecil kan, karena kalau kemarin kita dari atas itu kelihatan kecil jalannya. Ini enggak, ini ya kalau kita lihat langsung di bawah seperti ini ya luas ini jalanannya. Apalagi nantinya kan direncanakan gitu ya, mungkin beberapa puluh tahun ke depan gitu kan, direncanakan kan kawasan ini adalah mobil listrik ya kan. Nah, itu ya dengan lebar seperti ini udah lebar banget kalau menurut saya ya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman semua. Oke, ini kita tadi udah berapa bundaran? Satu bundaran tadi ya. Nah, depan sana ada bundaran lagi tuh. Kita hitung yuk berapa bundaran sampai ke KIPP. Oke, teman-teman semua. Nah, ini dia kalau seumpama teman-teman berjalan-jalan di kawasan IKN nantinya mungkin ya beberapa bulan ke depan. Itu udah luas banget ya. Kalau sebelumnya kita hanya berkeliling-keliling di kawasan istana, depan istana. Nah, nanti bisa teman-teman berkeliling sampai ke SMA Taruna Nusantara ini nih, ya kan? Dengan beberapa kawasan yang bisa kita kunjungi, ada Embung, terus juga ada Persemayan. Nah, ini bundaran kedua, teman-teman semua nih. Ya, ini bundaran kedua. Kemarin juga ada yang yang komen gitu. Saya baca beberapa komen. Ya, kenapa sih harus banyak bundaran? Namanya juga kan biar estetik dong teman-teman. Masa cuma lurus gitu ya. Ini kan bukan jalan lintas nasional menurut saya. Ini bukan jalan lintas nasional, sehingga keberadaan bundaran ini justru memberikan kesan estetik juga gitu. Kecuali kalau mungkin jalan ini lintas provinsi, mungkin kebanyakan bundaran bikin terhambat mungkin ya maksudnya. Kalau menurut saya kalau di sini enggak lah ya kan, malah jadi estetik gitu ya. Banyaknya bundaran-bundaran seperti ini bisa menjadi ikon tersendiri bagi jalan yang ada di IKN. Apalagi ini kan jalannya jalan akses atau jalan utama di beberapa segmen. Maksudnya di beberapa teman-teman sub WP, belum ada namanya sih teman-teman, jadi agak bingung. Nah, ini bundaran ketiga yang dekat dengan Rumah Sakit Abdi Waluyo, teman-teman. Kita sudah melalui atau melewati bundaran ketiga. Seperti yang kita lihat, beberapa kawasan juga masih terus dilakukan pengerjaan ya. Dan juga kalau kita lihat teman-teman, sekitaran jalanan ini juga terus dilakukan penyiraman ya untuk tanaman-tanamannya. Karena kan ini udah hampir seminggu, kemarin ada hujannya gerimis cuman kayak lewat doang ya di IKN. Ya, kemarin tuh ada gerimis kayak tek gitu. Baru bentara doang gitu, baru hilang. Jadi ya masih
masih dianggap itu bukan hujan, itu hanya percikan air dari langit aja dan bukan hujan sih ya. Jadi sementara ini kalau kita lihat memang di kawasan IKN masih minim hujan, bukan minim lagi sih, belum ada hujan. Kemarin cuma gerimis bentar doang gitu. Sehingga ini ya, pohon-pohon, tanaman-tanaman yang di kawasan ini memang perlu perawatan ekstra pada saat musim panas seperti ini ya kan teman-teman. Apalagi di Kalimantan kalau semua udah siang itu memang lumayan ya teriknya gitu, sehingga pagi-pagi sore ya harus disiram terus nih ya. Apalagi ini baru ditanam kan pohon-pohonnya ini nih ya, baru dipindahkan dari arah persemaian nampaknya sampai ke sini gitu kalau saya lihat. Sehingga dengan disiramnya di setiap pagi dan juga sore itu juga membantu ya untuk tanaman-tanaman yang di sini supaya tetap terjaga gitu. Nah ini bundaran keempat ya teman-teman ya kan, bundaran keempat yang ada di jalan ini. Jadi sementara ini kita bilang ini jalan akses utama dari KIPP 1A ke KIPP 1C gitu aja dulu ya, karena belum ada namanya. Nah kita tunggu aja, semua nanti sudah ada namanya baru kita sebutin namanya. Kalau kita sebutin namanya sekarang nanti salah gitu kan. Nah di depan kita ini teman-teman, ini Gunadarma ya, kampus Gunadarma, salah satu kampus yang sudah dibangun di kawasan IKN, dan ini juga tidak jauh dari hunian ya, hunian ASN ya, dan ini berada di jalan ini ya, di sebelah jalur utama ini. Jadi kampus Gunadarma ini berada di jalur utama sama dengan Rumah Sakit Abdi Waluyo gitu ya, sama SMA Taruna Nusantara, itu berada di tepat di jalur utama. Nah di depan kita itu nanti akan ada belokan ke arah training center PSSI, itu juga di bundaran juga lagi kan. Sudah ada, tadi udah berapa bundaran? 4 ya teman-teman ya, koreksi ya kalau salah ya. Kalau saya ingat saya sudah 4 tadi bundaran kita lewatin ya, sampai ke depan ini Abdi Waluyo. Nah ini dia teman-teman semua, untuk di area nampaknya di depan sana itu area belokan ke arah training center ya kan teman-teman ya. Ini bundaran ke arah training center, yang kiri ke arah training center ya teman-teman, yang kiri. Dan kita sudah melewati bundaran kelima, yaitu bundaran yang mengarah ke arah training center PSSI Nusantara teman-teman. Nah ini dia ya bundaran yang kelima, ini mengarahnya ke training center yang ke kiri teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin lihat kondisi training center, silahkan disimak video sebelumnya ya, yang kemarin kita bahas tentang investor raksasa dari Dubai yang sudah resmi masuk ke IKN. Jadi pecah telur informasinya IKN ya. Selamat buat IKN, sudah ada investor asing yang resmi masuk ya, dan di pertengahan 2027 kan akan mulai pembangunan teman-teman. Pembangunan mall berstandar internasional dan juga perkantoran di kawasan KIPP 1A. Wah. Jadi 2027 nanti ya, kita pokoknya IKN banyak-banyak IKN lagi kan, saya kan ngomongnya Nusantara, Nusantara tuh. Saya tuh masih belibet ya, mohon dimaklumi teman-teman, karena lidah saya sudah terpatri dari 2021 mengomong IKN gitu kan, sehingga sekarang 2026 kita mau belajar lagi ya, membiasakan menyebut Nusantara ya. Ya teman-teman. Ya Nusantara, gini kita sudah sampai di tadi bundaran kelima ya. Nah, ini kita di depan lagi ada bundaran lagi ya. Tuh di depan dekat dengan hunian. Kita sudah hampir sampai di hunian. Ini sudah lebih dari 10 menit ya. Kita sudah ya hampir 10 menit ya. Jadi kalau semua dari arah SMA Taruna Nusantara dengan jalan yang saya lalui seperti ini ya, santai, itu sekitar 10 menit sampai teman-teman ya. Nah, dengan melalui jalur ini, jalur utama ini. Dan ini dia teman-teman semua, di depan sana ada bundaran lagi, jadi bundarannya kalau saya hitung ada 6. Nah buat teman-teman bener nggak ya, saya hitungnya tadi ada 6. Tuh depan sana ada bundaran lagi tuh, dekat dengan hunian ASN 1 teman-teman. Nah ini bundaran yang dari arah KIPP 1A ya. Jadi begini ya kondisi jalanannya. Kalau buat teman-teman semua yang mungkin ke KIPP, sekarang sudah ada jalur ini. Nah ini bundaran ke-6 yang ada di jalur utama ini teman-teman, dekat dengan hunian ASN. Dan demikian ya untuk pantauan kita di jalan akses dari arah KIPP 1A sampai KIPP 1C, atau dari arah SMA Taruna Nusantara sampai ke hunian ASN 1 di depan sana. Ini adalah hunian ASN 1. Bagaimana menurut teman-teman semua? Saya Diarana, mohon maaf jika ada salah kata, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.